siang-siang begini masih harus belajar materi pelajaran IPS. Semoga kita tetap semangat. Oke, siap mengikuti pelajaran? Siap. Oke, kalau sudah siap, Bu Intan coba absen dulu. Ada yang tidak masuk? Siapa Intan? Aisyah, Citra, Vira, Keisa. Kok banyak ya? Kenapa? Habis kemal banyak sakit. Oke, terus lain Keisha? Ana, terus Eka, Rara, Isrina. Ada lagi? Ada 8. Banyak banget. Oke, semoga kalian tetap sehat ya. Yang sakit semoga lekas sembuh. Kalian yang sehat semoga sehat terus, tidak pernah sakit. Amin. Oke, untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, silakan yang bagian bidang kerohanian kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jami. Oke, setelah berdoa kita ingin coba menggali. Kalian masih ingat atau enggak ya? Apa yang kita pelajari di materi sebelumnya, minggu lalu? Masih ada ingat materi apa? Oke, silakan Nas. Pinter, bagus. Interaksi antar negara dan benua. Jadi apa hubungannya antara interaksi antar benua, antar negara dengan materi yang akan kita pelajari hari ini tentang konsep dan faktor penyebab perubahan sosial budaya? Hubungannya adalah kalau misalnya tidak ada interaksi antar negara, interaksi antar benua, maka perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia juga akan sulit terjadi. Sehingga interaksi yang sudah kita pelajari sebelumnya ini sangat berpengaruh terhadap materi yang akan kita pelajari di hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Kalian sudah besar, sudah kelas 9 SMP, bentar lagi lulus. Pasti sudah tahu mana perubahan sosial yang baik, mana perubahan sosial yang buruk. Harapan saya, kalian yang sudah terpengaruh dengan perubahan sosial itu bisa memilih yang baik diikuti, yang buruk ditinggalkan. Karena sudah kelas 9 SMP pasti tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik silakan diikuti, boleh. Yang baik silakan diikuti, yang buruk ditinggalkan. Kayak misalnya tawuran itu ditinggalkan aja. Itu perubahan tapi ke arah yang negatif. Hal-hal yang negatif itu harus dijauhkan dari hidup kita. Jadi kita harus menjaga kehidupan kita ini supaya selalu positif. Begitu ya? Saya yakin kalian ini anak-anak pondok semuanya pasti hidupnya positif semua, insya Allah. Amin. Oke, memasuki kegiatan berikutnya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep perubahan sosial budaya. Yang kedua, mampu menjelaskan faktor internal dan eksternal penyebab perubahan sosial budaya. Kemudian mampu merancang desain mind mapping. Kemudian mampu menunjukkan hasil kerja berupa mind mapping. Jadi nanti dipresentasikan. Mind mapping ini gimana? Apa? Nanti akan Bu Intan jelaskan ketika pembagian kelompok. Oke. HP-an. Terus sampingnya tuh ngapain? Loncat tali. Sampingnya, bawahnya ngapain tuh? Yang akan kita pelajari hari ini tentang konsep dan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada yang tahu? Oke, silakan. Anak-anak dulu mainan bareng, sekarang mainan HP, laptop, jadi itu perubahan sosial budaya. Oke, terima kasih, bagus sekali. Terima kasih Nadia. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh teman kita Nadia, bahwa jadi di sebelah sana itu ada anak yang main kelereng, ada anak yang main lompat tali zaman dulu. Sekarang anak kecil itu pada main HP. Itu semuanya banyak yang sekarang kecanduan dengan laptop, kecanduan dengan tab mereka, kecanduan dengan HP yang mereka.
Jadi banyak yang tidak bisa hidup tanpa HP. Anak-anak kecil sekarang handphone, terus kemudian laptop, aplikasi-aplikasi permainan, semuanya itu masuk ke Indonesia karena adanya proses perubahan sosial budaya di masyarakat. Jadi mereka masuk. Kita yang awalnya nggak kenal HP karena ada pengaruh dari luar masuk ke sini, akhirnya tahu HP yang disentuh-sentuh bisa berubah sendiri. Nanti kita bisa main di situ, bisa foto-foto, selfie. Oke, silakan. Perbedaannya yaitu zaman dulu itu pakai manual, zaman sekarang pakai Modern, betul, pinter. Jadi yang zaman dulu kakek Udin ini kalau kalian lihat, jadi mereka membaca pakai mesin, ini sudah sangat modern. Dan mesin ini datang ke Indonesia dikenal oleh masyarakat sebab adanya perubahan sosial. Apa nih? Yang atas setrika masih pakai api arang, betul. Yang bawah pakai listrik. Jadi adalah salah satu gambar-gambar bukti bahwa perubahan sosial budaya itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Begitu. Oke, kita masuk kepada materi. Kita akan mereview materi secara garis besar. Yang pertama adalah perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Yakni perubahan atau perbedaan yang mempengaruhi segala bentuk struktur kehidupan masyarakat. Jadi perubahan atau perbedaan yang mempengaruhi segala bentuk struktur kehidupan masyarakat. Sangat berubah. Contohnya kayak tadi gambar-gambar yang sudah kita lihat tadi, yang awalnya kalau mau nyetrika tuh harus pakai arang, bakar arang dulu. Sekarang tinggal colok aja, nanti setrikanya udah. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa perubahan sosial itu memang mengubah struktur kehidupan kita. Jadi kita agak dimudahkan. Kemudian yang kedua adalah perubahan budaya. Perubahan budaya ini merupakan proses pergeseran, pengurangan, penambahan, perkembangan budaya yang ada di masyarakat. Yang awalnya kita budayanya kalau malam itu di rumah, sekarang kalau malam banyak yang nongkrong ke kafe. Kalian pernah ke kafe nggak? Nah, pernah nongkrong di kafe. Kalau pulang ya pas di rumah. Kalau pas di pondok boleh ke kafe? Nggak boleh. Ini faktor penyebab perubahan sosial budaya ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Coba kita bedah nih. Faktor internalnya apa aja? Yang pertama adalah perubahan jumlah penduduk, kemudian adanya konflik, terjadinya revolusi atau pemberontakan, serta penemuan baru atau inovasi. Penemuan baru itu ternyata bisa loh menjadi penyebab perubahan. Kalau misalnya HP tidak ditemukan, tidak ada benar, handphone itu kan penemuan baru. Kalau faktor internal berarti dari dalam, dari kita sendiri, dari masyarakatnya sendiri. Faktor eksternal sekarang. Kalau eksternal berarti dari luar kemampuan kita, dari luar kehendak kita. Apa yang pertama? Yang pertama adalah lingkungan alam. Kemudian adanya peperangan. Yang ketiga pengaruh kebudayaan lain. Jadi lingkungan alam. Kemudian adanya perang. Kalau sekarang perang Rusia dan Ukraina tuh bikin berdampak. Dia awalnya nelayan itu tangkapannya banyak, harganya tinggi karena ada perang Ukraina sama Rusia ini. Harga rajunan kalau di nelayan kita ini anjlok karena mereka tidak butuh banyak pasokan. Gitu. Jadi ternyata perang itu juga bisa mengubah kehidupan sosial masyarakat. Tugas kelompok harus dibagi menjadi 8 kelompok. Kalau 8 kelompok sendiri-sendiri dong. Jadinya nanti tugas individu. Oke, karena kita hanya 10 orang, karena banyak sekali yang sakit setelah kemah, kita bagi satu kelas ini menjadi 4 kelompok
Sudah? Oke, kalau sudah kita bagikan LKPD dan bahan ajar. Oke, sebelum itu kalian juga akan mendapatkan nomor. Apa gunanya? Jadi nomor akan dipakai di kepala. Nanti diminta membuat mind mapping di kertas warna-warni ini. Sudah dapat semua ya? Oke. Nah, mind mapping itu apa? Mind mapping itu adalah kalian membuat cabangnya atau anak-anaknya yang lain, tangan-tangannya yang lain. Oke, bisa dapat gambaran? Oke, bintang sosial budaya yang sudah ada di bahan ajar, yang sudah bintang bagikan, silahkan kalian baca. Ini untuk menumbuhkan pembiasaan literasi bagi anak-anak sekalian. Silakan dibaca, digarisbawahi, nanti dibuat kerangka berpikir seperti itu. Ya, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, silakan mulai dikerjakan. Kita kasih spidol warna-warni untuk mempercantik. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ada waktu sekitar 20 menit, kalian bisa maksimalkan untuk mengerjakan. Kita berikan waktu 5 menit untuk memahami isi dari mind mapping. Kemudian kita panggil salah satu perwakilan dari kelompok untuk presentasi. Kelompok yang tidak sedang presentasi wajib memahami apa yang disampaikan oleh yang presentasi. Sudah? Sudah dipahami? Oke. Kelompok yang lain sudah selesai pemahamannya? Oke, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai presentasi, dimulai dari kelompok 1 dengan yang akan presentasi adalah nomor kepala 2. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang konsep perubahan sosial. Jadi, konsep perubahan sosial menurut William F. Faulkner yaitu perubahan yang berpengaruh terhadap pola pikir manusia. Menurut Davis, perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, dan menurut Selosi adalah perubahan yang mempengaruhi sistem sosialnya dan selanjutnya. Kelompok 2 akan diwakilkan oleh nomor kepala 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep perubahan budaya. Konsep perubahan budaya adalah proses penggeseran atau pengurangan perkembangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih nomor kepala 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan tentang faktor internal perubahan sosial budaya. Ada 4, yakni penemuan baru, berupa ilmu pengetahuan atau teknologi akan membawa perubahan sosial budaya. Yang kedua, demografi. Demografi, perubahan jumlah penduduk berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada konflik. Kepala 10. Silakan. Kita kasih aplaus. Bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang faktor eksternal penyebab perubahan sosial budaya. Faktor eksternal sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam adalah bencana alam yang membuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jelaskan konsep perubahan sosial menurut Selo Sumarja. Perubahan sosial menurut Selo Sumarja adalah perubahan yang mempengaruhi sistem sosialnya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus. Oke, dari penjelasan, kemudian dari apa yang sudah kalian lakukan, dari apa yang sudah kalian presentasikan, ada pertanyaan? Tidak, sudah paham semuanya ya? Oke, kalau sudah paham semuanya, Bu Intan lanjutkan ke kegiatan penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Oke, silakan. Nomor kepala 4. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Sania yang nomor kepalanya 4. Jadi dengan adanya pembelajaran hari ini, Sania menyatakan bahwa dia merasa senang karena bisa tahu konsep perubahan sosial, faktor internalnya apa, eksternalnya apa dari penyebab perubahan sosial yang terjadi. Oke, selanjutnya refleksi. Apa yang menyenangkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau? Oke, silakan. Yang menyenangkan itu Bu, kita bisa bekerja sama membuat memori dengan kreatif. Jadi kita bisa bekerja sama. Kata Ibrin adalah kita bisa bekerja sama, kemudian bisa berkreasi, bikin mind mapping. Senang? Bikin mind mapping? Bisa mencurahkan kreativitas kalian di situ. Besok lagi pakai mind mapping gini mau? Oke. Kalau dapat voucher lagi mau? Mau. Oke. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, Bu Intan titip minggu depan itu ada materi tentang apa, nanti kalian lihat di buku ajar kalian ya, karena kalian harus mempelajari itu sebab minggu depan akan ada sesuatu yang sangat spesial, akan ada kejutan. Jadi kalau kalian tidak pelajari itu kayaknya rugi ya. Minggu depan silakan kalian pelajari